GoPro kamera 2. Oh. Ini kelompok berapa? 7. Oke, keren, ganteng. Ini aku kasih tunjuk ya. And action. Halo sobat peternakan, selamat datang di podcast kali ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, yang pastinya bakal seru juga ya. Sebelumnya aku perkenalkan, nama aku Irji. Kenalkan, nama saya Nanang Farjal. Dan kali ini ada 2 narasumber, yang pastinya untuk namanya boleh langsung aja. Ya, nama saya Ihsan Muarif. Ya, nama aku Fahri Akbar, bisa dipanggil Fahri. Oke, langsung saja ke inti pertanyaan kita yang pertama. Untuk Bang Fahri, banyak orang di luar sana mikir kalau peternakan itu cuma urusan sapi sama ayam. Padahal kan nggak sesempit itu ya. Gimana tanggapan Bapak? Jadi sih, menurut aku peternakan tuh luas, nggak soal sapi dan ayam aja. Soalnya kan peternakan tuh semua hewan ada, seperti sapi, ayam dan lain-lain, burung kan banyak kan. Ya, kambing ya. Bahkan kalau orang jahat itu ada yang memelihara apa? Tikus. Oke, benar. Gila. Itu untuk orang jahat, tapi kalau untuk orang baik peternakannya yang normal-normal aja sih. Kayak sapi yang bisa menghasilkan lebih ke wirausahaannya sih, lebih bisa menghasilkan uang. Berarti Gitu ya kalau dalam peternakan nih, kalau saya tanya, untuk peternakan itu berarti bukan dalam hal yang mengurus kandang, membersihkan. Bukan sih, Bukannya itu ya? lebih bisa kita untuk menghasilkan uang sih dari peternakan tersebut. Untuk Bang Arif, berarti nggak cuman bisa kerja di lapangan, tapi juga bisa di industri dan pemerintah. Ya, ya gimana ya? Maksudnya jujur aja nih, basic saya nih sebenarnya memang di kandang karena memang pelihara ayam sendiri gitu. Jadi penghasilan semua totalnya dari situ semua. Jadi ya gitulah. Kebetulan juga Bang Arifnya tetangga saya. Ayamnya juga masuk-masuk aja ke rumah saya. Iya. Tapi ayam Bang Arif termasuk banyak sih. Bisa untuk telur-telurnya ini sering dijual ke orang-orang kampung ayamnya. Keren ya. Ya karena cuannya memang di telur tuh cuannya. Satu telur ayam kampung tuh bisa 3.000 karena sehari tuh bisa dapat 30 telur lebih gitu. Nah, tadi kan tentang peternakan nih, hewan atau segala macam. Kalau dari segi mahasiswa nih, mahasiswa peternakan, gimana rasanya kuliah di prodi peternakan? Terutama ke Bang Fahri. Menurut saya sih kalau untuk kuliah di prodi peternakan kita lebih bisa mendapat ilmu dari peternak-peternak biasa yang nggak belajar tentang materi-materi lebih lanjut di soal peternakan. Jadi kalau kita belajar di prodi peternakan kita dapat ilmu yang lebih luas tentang peternakan. Terus kalau soal mata kuliah, apa saja yang menarik buat Bang Arif? Soal mata kuliah ya tentang perurusan di dalam kandang itu, karena yang saya lakuin di kandang itu sangat dengan yang saya pelajari di mata kuliah tuh menurut saya relaks sih, karena memang benar-benar bisa gitu. Maksudnya tuh dari pemaksinan ayam tersebut kandang saya jadi lebih aman. Terus untuk kalau soal mata kuliah, apa yang paling Bang Arif dan Bang Fahri minati? Salah satunya aja. Menurut saya sih kewirausahaan ya, karena itu bisa mencakup ke mana aja, apalagi ke peternakan. Seperti Bang Arif tadi, kan dia kayak ngejual telur, jadi ada yang hasilkan itu menghasilkan uang untuk diri kita. Oke, berarti bisa kita kategorikan mungkin usaha-usaha kecil-kecilan atau apa di bidang ternak ya, berarti ya. Keren juga ya, berarti ya. Mak, mic-nya itu udah suaranya hampir udah nggak ada. Oh ya, Nah, Jangan nyambi. ini Ya pas di depan. Biasa. ini ya. Oh, ada baca ya. Nah, untuk Bang Arif, pasti selama kuliah banyak pengalaman seru, tapi apa sih suka dukanya jadi mahasiswa peternakan? Dari mahasiswa peternakan suka duka itu waktu
di waktu saja sih, karena perkuliahan dengan saya di rumah tuh jadi lebih nggak teratur gitu, karena posisi kan ayam kan banyak ya, jadi soal pakan saja sih, nggak ada yang kasih makan aja gitu. Ya sih itu aja. Nah sekarang kita bahas, boleh aku tanya tentang ke masa depan. Mas, Menurut Bang Fahri, seberapa besar peluang di dunia peternakan untuk generasi muda? Besar sih, soalnya kita di peternakan itu bisa menciptakan lapangan kerja dari kita sendiri untuk orang-orang lain. Jadi kita bisa membantu orang lain untuk lebih mendapatkan ilmu lah di bidang peternakan. Seperti itu sih. Berarti mahasiswa kayak kita juga bisa mulai usaha kecil-kecilan di peternakan. Bisa. Emang saya berarti ya. Oke, mungkin segitu saja diskusi kita kali ini. Mungkin ada kesimpulan yang kita ambil dari sini. ya menurut saya kalau ingin memulai itu jangan ragu, mulai saja dulu, karena hasilnya emang nggak ada yang tahu aja. Oke, berarti melangkah aja dulu ya. Iya. Melangkah mana? Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, jangan takut kotor demi ilmu, dan banggalah jadi anak peternakan. Nah. And cut.